Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang aliran filsafat pendidikan dan implikasi dalam pendidikan. Yang beranggotakan saya sendiri, Dava Rifki Prastia, dan teman saya Muhammad Hafidin Atta Berkusa. Untuk materi pertama yaitu filsafat pendidikan. Dalam sejarah perkembangan filsafat pendidikan terdapat berbagai aliran yang menawarkan pandangan berbeda mengenai hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yaitu diantaranya terdapat progresivisme, rekonstrusionisme, eksistensialisme, esensialisme, dan perennialisme. Selanjutnya yaitu aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran yang menekankan pada pendidikan sebagai proses dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat. Aliran ini percaya bahwa pendidikan harus menyiapkan peserta didik untuk hidup dalam dunia yang terus berubah. Dengan menekankan pada pengalaman dan eksperimen, tokoh utama aliran ini adalah John Dewey, yang menekankan pentingnya pengalaman langsung sebagai dasar pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua yaitu menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dinamis. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis pengalaman yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama itu kurang menekankan pada pembelajaran konseptual dan akademik. Yang kedua yaitu mungkin kurang cocok untuk mata pelajaran yang memerlukan hafalan atau pengusahaan konsep yang pasti. Yang selanjutnya yaitu relevansi dalam pendidikan nasional. Rekonstruksionisme relevan dalam konteks pendidikan, karakter, dan pembangunan sosial di Indonesia, terutama dalam upaya mempromosikan kesetaraan, toleransi, dan inklusi sosial di sekolah. Yang selanjutnya yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran ini berfokus pada peran pendidikan dalam mengkonstruksi masyarakat agar lebih adil dan demokratis. Tokoh utamanya adalah George Cons dan Theodore Bramah yang melihat pendidikan sebagai alat untuk mempersiapkan individu agar mampu mengatasi masalah sosial yang ada, seperti ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama mendorong perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu membekali peserta didik
dengan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama bisa terlalu idealis dan sulit diimplementasikan dalam sistem pendidikan yang maju. Yang kedua itu fokus pada isu-isu sosial, mungkin mengabaikan aspek akademik tradisional. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya ada aliran eksistensialisme, yaitu menekankan pada kebebasan individu dan tanggung jawab personal dalam proses pendidikan. Aliran ini menganggap bahwa pendidikan harus menghargai kebebasan peserta didik untuk menentukan arah hidup mereka sendiri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Tokoh utama dari aliran ini adalah Jean-Paul Sartre. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teori ini yang pertama yaitu pada kelebihannya, yang pertama memberi kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Yang kedua, menghargai individualitas dan kebebasan dalam pembelajaran. Pada kekurangannya yaitu bisa menyebabkan kebingungan jika peserta didik tidak diarahkan dengan baik. Yang kedua, kurang menekankan pada disiplin dan struktur yang mungkin diperlukan dalam pendidikan. Nah, relevansinya dalam pendidikan nasional yaitu dalam mengembangkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan kebebasan berpikir peserta didik di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan dalam pendidikan yang lebih personal dan humanis. Selanjutnya, kita lanjut ke aliran esensialisme, yaitu aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar yang esensial bagi kehidupan. Nah, aliran ini percaya bahwa tujuan pendidikan adalah mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan produktif. Nah, tokoh utama dari aliran esensialisme ini adalah William C. Buckley. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya yaitu menyediakan fondasi pengetahuan yang kuat dan stabil bagi peserta didik, terus memberikan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran. Nah, kekurangannya yaitu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat dan teknologi, dan tidak terlalu mendorong kreativitas dan inovasi dari siswa. Nah, relevansi dalam pendidikan nasional. Nah, esensialisme ini relevan dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, di mana penekanan pada penguasaan materi inti seperti bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan sangat penting dalam menyiapkan peserta didik untuk pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada aliran perennialisme, yaitu aliran filsafat pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mempelajari ide-ide yang abadi dan universal. Nah, aliran ini percaya bahwa pendidikan harus fokus pada pengajaran nilai-nilai yang tidak berubah sepanjang waktu, seperti kebenaran, keindahan, dan kebajikan. Tokoh utama dari aliran ini yaitu adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Kelebihan dari teori ini yaitu menekankan nilai-nilai universal yang dianggap penting sepanjang waktu. Selanjutnya, mendorong pengembangan intelektual dan moral secara mendalam. Nah, kekurangan dari teori ini yaitu kurang relevan dengan perubahan sosial dan pengembangan teknologi modern. Yang kedua, fokus pada nilai-nilai tradisional mungkin tidak sesuai dengan tantangan pada dunia modern pada saat ini. Nah, relevansinya pada pendidikan nasional yaitu perennialisme ini relevan dalam pengembangan pendidikan karakter dan moral di Indonesia, terutama dalam konteks menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianggap penting dalam masyarakat. Nah, kesimpulan pada materi hari ini yaitu masing-masing aliran filsafat memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik, serta relevansi yang berbeda dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama kita ada progresivisme dan rekonstru, rekonstruksionisme lebih cocok untuk pendidikan yang dinamis dan berbasis perubahan sosial. Sementara eksistensialisme lebih relevan dalam konteks pendidikan personal yang menghargai individualitas. Esensialisme dan perennialisme di sisi lain lebih cocok untuk pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai dan pengetahuan yang dianggap fundamental. Pengembangan pendidikan
nasional dapat mengambil manfaat dari kombinasi berbagai aliran ini untuk menciptakan sistem pendidikan yang seimbang dan menyeluruh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.